Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam gibol, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du.
Alhamdulillah, setelah berhari-hari di media sosial kita ramai tentang timnas dari Israel dan bagaimana sikap selanjutnya daripada bangsa ini untuk sebagai tuan rumah U20, yang mana ada sekelompok orang, bahkan yang aneh bin ajaib, yaitu seorang gubernur, ya. Baik itu gubernur yang di Bali Pak Wayan Koster dan juga gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Ini menolak kehadiran daripada timnas dari Israel. Alhamdulillah, setelah kita tadi melihat video apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, hati kita sebagai rakyat Indonesia khususnya, terlebih-lebih sebagai relawan Jokowi dan juga sebagai orang laki-laki yang mana di Indonesia ini insya Allah dari 1.000 orang 900-nya itu cinta kepada bola, ya, terlebih-lebih para gibol. Sungguh sangat kecewanya hanya ulah beberapa politisi dan juga 2 daripada kepala gubernur, yaitu gubernur Bali dan Jawa Tengah Pak Ganjar serta Pak Koster ini menjadikan Presiden FIFA mengundurkan ataupun menunda drawing yang akan dilakukan di Bali pada akhir Maret ini. Tapi alhamdulillah setelah kita mendengarkan pidato daripada Presiden Jokowi, sudah sangat jelas bahwasanya sikap Indonesia terhadap Israel dan juga terhadap pihak Palestina itu tidak berubah, ya. Seperti yang disampaikan dalam pidato tadi. Akan tetapi Presiden kita Pak Jokowi mohon kepada seluruh komponen anak bangsa, ya, terlebih-lebih yang menolak, baik itu para politisi dan juga halo Pak Ganjar, ya, dan juga halo Pak Koster, ya, bahwa panjenengan berdua ini adalah gubernur. Pemerintah kita yang tertinggi yaitu presiden. Mohon setelah pidato Presiden Jokowi ini, kami minta hentikan semua tentang perdebatan mengenai timnas dari Israel ini. Bersama-sama ayo kita kompak satu komando. Ikuti arahan Presiden kita Pak Jokowi, ya. Sebab proses untuk menjadi tuan rumah ini tidak mudah. Melalui jalan yang panjang kata Pak Jokowi, ya, kita bisa mengalahkan dari tuan rumah yaitu Peru dan juga Argentina berkat lobi-lobi dan juga keinginan luhur dari rakyat Indonesia yang cinta bola ini. Alhamdulillah Indonesia bisa jadi tuan rumah U20. Akan tetapi kalau kita tetap tidak kompak dan terus mokong, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, maka ini sungguh bencana yang sangat besar bagi persepak bolaan Indonesia khususnya dan juga dunia olahraga yang ada di Indonesia ini. Banyak hal yang nantinya apabila FIFA sampai membatalkan karena kita terkesan ataupun dianggap diskriminatif, ya, kita akan dikucilkan dari pertandingan dunia. Bagaimana nasib daripada generasi bangsa kita khususnya mereka-mereka ini para pemain bola dan juga para pemain olahraga yang lainnya. Sebab kita akan sulit menerima kembali untuk mendapatkan ataupun menjadi tuan rumah di event-event olahraga yang lainnya apabila sampai event timnas event Piala Dunia U20 ini gagal. Tapi kita yakin
dengan kekompakan kita semuanya, dengan apa yang telah disampaikan dengan tegas oleh Presiden Jokowi, ya. Kita semuanya sudah silent tutup, ya. Kita satu komando bersama Presiden Jokowi. Ayo sama-sama sukseskan Piala Dunia U20 di Indonesia ini dengan penuh kekompakan. Prosesnya sangat panjang untuk mendapatkan tuan rumah. Dan kita akan mendapatkan beberapa permasalahan khususnya di dalam dunia bola dan olahraga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini. Nah, khususnya mengenai tim-tim yang akan bermain. Saya rasa konteksnya kita nggak bisa melihat masing-masing negara. Bahwa sesuai dengan host kontrak, ini kan ada kontraknya. Negara menjamin kedatangan siapapun yang bermain di sini. Apakah Olimpiade, apakah kejuaraan dunia bola basket. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil posisi menjamin atau mengamankan, ya mungkin Indonesia jangan lagi bidding event-event internasional. Ya, padahal kita sendiri mau bidding Olimpiade, bidding kejuaraan dunia 2034 bahkan. Nah, kalau di kejuaraan dunia umur 20 saja tidak siap, jadi jangan bidding yang lain daripada kita memalukan diri kita kepada seluruh dunia. Sahabat Indonesia, demikianlah apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, ya. Makanya kita perlu untuk kompak, ya, agar kita sebagai tuan rumah ini tidak malu di mata dunia internasional. Bahkan bila perlu, siapapun yang datang ke Indonesia, para peserta Timnas U20 ini seantero dunia, berikut juga para tamu-tamu yang lainnya, bisa acungi jempol kepada Indonesia. Indonesia, negeri yang hijau royo-royo, penuh kedamaian, orangnya murah senyum. Mari sama-sama kita tunjukkan, ya. Kita tunjukkan inilah Indonesia kita. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya, kalau kita mengikuti para politisi, ya, bahwa kehidupan pada bangsa ini bukan hanya ada pada politisi. Kalau ada sekelompok orang, khususnya dari partai, ya, menolak kehadiran timnas dari Israel, seperti kata Pak Jokowi tadi, ayo kita harus bisa memisahkan dan membedakan mana olahraga, mana politik, ya. Jangan seperti, ya, kayak kelompok sebelah ini, ya, dari PKS, ya. Dikit-dikit mesti apa yang jadi kebijakan Presiden Jokowi senantiasa diserang. Perkara bola ini khususnya, kenapa di acara event-event yang mana hadir di sana dari tim Israel, kok mereka diam, ya? Ada beberapa acara seperti acara IPU, ya, yang dihadiri oleh Kongres DPR Internasional. Hadir di sana apa? Orang utusan dari Israel, bahkan mengibarkan bendera juga. Dan juga event olahraga sebelumnya, ada event sepeda dan event-event yang lain. Kenapa diam? Akan tetapi bola ini justru, ya, permainan olahraga yang paling disukai. Hampir 90% penduduk dunia ini cinta dan gila sama bola. Mari jangan kita permalukan Indonesia kita hanya ulah beberapa orang. Ini seperti berdebatan Bang Arya, ya, dengan teman PKS. Di saat IPU kenapa diam? Coba kita kalau soal pendekatan, kita akan lakukan semua pendekatan. Tapi sama seperti kemarin lah, teman-teman Bang Nasir juga tahu kan, nggak bisa tuh ketika mengundang Israel kan bukan mereka yang ngundang kan IPU-nya. Tapi kan ketika itu bendera Israel juga ada di Bali itu. Berkibar ya? Berkibar lah. Dan teman-teman juga hadir di sana kok. Nggak ada satupun kata-kata kalimat dari fraksi PKS menolak itu. Tidak, saya misalnya tidak duduk di badan kerjasama antar parlemen. Saya duduk di badan anggaran.
Ya, jadi setiap anggota itu hanya memilih satu, ya, satu alat kelengkapan dewan di luar komisi, sehingga saya tidak mengikuti itu, ya. Tapi saya tidak tahu pasti, ya, kalau kemudian Israel ikut di acara tersebut. Kalau tadi Bang Nasir bilang bahwa saya nggak begitu mendengar, waduh, sangat sangat parah kalau nggak sampai nggak dengar ada pertemuan IPU di Bali. Itu kan Enggak, bukan saya nggak dengar. DPR. Saya tidak hadir karena saya bukan Iya, tapi Bang gini bukan. Tapi masa Anda nggak paham kalau ada pertemuan parlemen di sana? Ya, demikianlah sahabat Indonesia. Dunia politik beda ya dengan dunia olahraga. Dunia olahraga ini yang diutamakan adalah sportivitas. Tapi dunia politik sering sekali orang menggunakan berbagai cara ataupun istilah Machiavelli menghalalkan segala cara, yang penting maksud tujuannya tercapai. Ayo janganlah hentikan. Kasihan ya. Kasihan saudara-saudara kita, khususnya para penggemar bola dan juga adik-adik kita, para timnas bola, baik itu yang lokal maupun yang nasional. Berikanlah mereka motivasi. Apabila ini sampai gagal, maka sulit Indonesia akan mengikuti event internasional di dunia persepak bolaan khususnya dan juga olahraga yang lainnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti event internasional, maka menjadi loyolah para klub-klub yang ada di Indonesia ini. Sebab terus terang olahraga ini bisa semangat, bisa maju apabila banyaknya pertandingan. Baik itu pertandingan lokal maupun pertandingan nasional, terlebih-lebih sangat merasa bangga ya apabila bisa bertanding di laga internasional. Betapa bangganya orang-orang Brasil ya yang berkali-kali menang di World Cup. Begitu juga Argentina dan negara-negara lain. Kita kepinginlah kaki mereka sama kok, mata mereka sama kok ya. Apa bedanya mereka itu dengan kita orang Indonesia? Bedanya kita tidak bisa mau kompak. Kalau kita mau kompak dan saling memberikan motivasi, bukan saling menjatuhkan, kita yakin masa depan olahraga kita, khususnya sepak bola, yakin pasti bisa maju. Demikian dari kami. Salam olahraga, salam gibol ya. Mari sama-sama kita satu komando. Hentikan perdebatan tentang timnas Israel ini. Mari sama-sama kita rakyat Indonesia mengikuti arahan Presiden kita Pak Jokowi. Serahkan semuanya kepada PSSI dan juga yang ditugasi di dalam rangka mensukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Sekali lagi, jangan campur adukkan antara politik dan agama. Kita senantiasa mendengungkan stop politisasi agama. Ya, janganlah terus olahraga ini juga dipolitisasi. Mari kita dengungkan stop politisasi olahraga. Sukses kepada PSSI dan juga semua penyelenggara. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan U20 Indonesia sebagai tuan rumahnya bisa berjalan aman, lancar, damai, tanpa ada hambatan apapun. Jika sekiranya ada ancaman, ada teroris lah, ada ini, ada itu sudah ada yang menanggulanginya. Kita punya Densus 88 yang cukup handal. Kita punya BNPT, kita punya BIN, kita punya Menhan, kita punya Menko Polhukam, kita punya TNI, ya TNI kita punya anti macam-macam. Sudah, mari sama-sama kita serahkan kepada pemerintah kita, kepada politisi, ya. Kami minta kalau tidak bisa mendukung dan mensukseskan Indonesia sebagai tuan rumah U20
di kancah internasional ini, monggo jangan bikin gaduh, jangan bikin ribut. Kalau Anda terus gaduh dan ribut, maka rakyat Indonesia tidak akan memilih dan mencoblos Anda di 2024 ini. Jangan cari panggung di dalam sepak bola ini, ya. Kalian cari panggung di sini dan menggagalkannya. Bukannya kalian dapat suara, justru kalian akan dikucilkan rakyat Indonesia, terlebih-lebih para gibol. Mudah-mudahan video ini dan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bisa mengubah mata batin dan juga pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Pak Koster, Gubernur Bali. Pak, kalian berdua ini masih gubernur, atasan kalian adalah presiden. Patuhi apa yang telah menjadi arahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam olahraga, salam gibol. Indonesia jaya, Indonesia senantiasa harum di mata dunia dengan bola ini. Terima kasih. Merdeka. Listen